Akan berlatih di Bali. Para pemain kembali ke Jakarta sore ini. Pelatih kepala Patrick Kluivert menekankan pentingnya pemahaman strategi permainan dalam sesi latihan mulai dari teknik, fisik hingga taktik. Lalu apa saja yang harus disiapkan dengan lebih matang agar skuad Garuda bisa menang dalam laga penting ini. Kami membahasnya bersama analis sepak bola sudah ada Bung Haris Pardede. Bung Harpa, ini pemusatan latihan sudah selesai. Para pemain juga sudah berangkat ke Jakarta. Menurut Anda, apakah ini akan membawa pengaruh pada performa skuad Garuda? Ya, total kurang lebih 6 hari ya, dari tanggal 26 Mei sampai dengan kemarin lah sebenarnya ya, karena hari ini skuad Garuda itu hanya tinggal terbang ke Jakarta dan saat ini kita berbicara mungkin mereka sedang ada di udara. Ya, jadi satu persiapan yang sangat positif, mereka latihan 2 hari pertama, kemudian 1 hari sempat rehat ya mungkin supaya sedikit rileks. Lalu kemudian ada sesi entertainment juga kalau kita saksikan sekaligus merayakan ulang tahun Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir. Kemudian juga ada sesi-sesi latihan yang begitu intens ya. Tadi dijelaskan sebagian kecil oleh Patrick Kluivert yang baru saja melakukan sesi press conference dengan Kapten Jayitses. Jadi saya pikir persiapannya sudah sangat positif. Ya jangan nggak terlalu lama juga, tapi juga nggak sebentar seperti waktu kita menjelang menghadapi Australia dan Bahrain. Ya jadi kita mudah-mudahan berharap mereka akan menuju final preparation 1-2 hari ini. Mungkin hari ini mereka sampai istirahat, lalu kemudian latihan 1-2 kali dan official training tanggal 4 dan main tanggal 5. Tapi kalau pemusatan latihan di Bali ini, Anda menyebutnya cukup maksimal tidak untuk melawan Tiongkok? Karena kita tahu juga tim Tiongkok ini bisa dikatakan tidak boleh dipandang sebelah mata. Ya, saya sangat suka tadi apa yang dikatakan Mbak Cynthia terakhir, bahwa kita tetap harus mawas diri, harus humble juga, harus down to earth ya. Kita masih ingat flashback ke laga menghadapi China di Qingdao di bulan apa itu ya, September atau Oktober saya lupa ya, Oktober kalau nggak salah. Kita sudah menggebu-gebu lalu merasa kita di atas angin. Setelah 3 pertandingan kita mendapatkan 3 poin ya, seri 3 kali, tapi kemudian kita kena hajar 2-1. Nah, hal ini juga jangan sampai terulang secara mentality. Jadi percaya diri, optimis boleh dan gampang aja kita ngomong ya, tapi di lapangan ini PR-nya banyak. Cuman satu PR yang sudah dilakukan dengan baik adalah TC, ini sudah berlangsung dengan maksimal. Tinggal nanti mungkin menggodok bagaimana mencari 2 atau 3 pemain yang mungkin tidak akan bisa tampil saat menghadapi China. Ini ada 5 nama yang kabarnya dicoret. Ada PS Marcelino, Eliano, dan juga Sandy Walsh. Seberapa besar sih dampak ketidakhadiran mereka dalam laga melawan Tiongkok 5 Juni nanti? Ya, sebelumnya kalau bisa saya koreksi sedikit, bukan semua dicoret ya. Kalau Marcelino karena memang dia tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning dengan Martin Paes. Sementara Sandy Walsh memang karena dia cedera, demikian juga Ragnar juga cedera ya. Jadi untuk Walsh saya pikir kita hanya bertumpu di satu pemain yang paling mumpuni, yaitu Kevin Dix. Dan pagi tadi yang bersangkutan sudah tiba di tanah air dan dia juga baru menjalani, memang baru pulih dari cedera, tapi dia sudah ya in time lah, lumayan in time, main 2 kali di membela klubnya di mana FC Copenhagen, sekaligus farewell. Di bawah Mister Gawang juga kita cukup tenang. Di Emil Laudero saya pikir satu Indonesia sepakat dia adalah pengganti yang pas, dan ini adalah ajang pembuktian dia ya untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dan Jayitses juga tadi sudah menjawab di konferensi pers yang mungkin baru berlangsung 2 jam yang lalu, bahwa dia dengan Emil gak ada masalah, dia paham, dan bahkan dalam TC ini itulah gunanya TC, dia sudah mengenal cukup baik, dan bahkan sebelum TC pun dia sudah berhubungan dan sama-sama main di Italia juga, walaupun saat itu Emil Laudero main di Serie B ya, tapi mereka tahu lah environment-nya. Mungkin sekali lagi ini yang sering saya katakan dalam beberapa kesempatan, yang menjadi PR yang paling mungkin bikin pusing tim kepelatihan adalah mencari pengganti Ragnar dan juga Marcelino Ferdinand. Kenapa? Karena Marcelino Ferdinand terlibat dalam 3 dari 4 gol terakhir. 2 gol diciptakan ke gawang Saudi, kemudian asis terakhir ke gawang Bahrain yang diciptakan oleh juga asis dari Marcelino Ferdinand. Lalu siapa dong yang paling mumpuni untuk mengganti Ragnar dan juga Marcelino ini menurut Anda? Saya pikir ini yang paling menimbulkan perdebatan, diskusi yang sangat panjang ya, bukan hanya di tim kepelatihan, saya yakin di seluruh di fans Indonesia juga sangat bermacam-macam. Bahkan
kemarin saya juga diundang ke Kompas TV dan di situ teman-teman redaksi menyajikan satu polling. Itu jawabannya macam-macam, Iya, Mbak iya. Cynthia. Jadi ini menunjukkan bahwa saya pikir keputusan nanti itu akan sangat ditentukan pada official training tanggal 4 Juni. Ya Oke. karena sekali lagi saya selalu mengatakan ada 20-30% yang kita nggak tahu apa di ruang ganti dan pelatih yang lebih tahu mungkin dari sisi fisik kita bisa lihat oh Lili Pali cocok ganti Ragnar, oh Marceng cocok diganti sama Iya. Egy. Tapi di ruang ganti heart to heart ini pelatih yang lebih tahu dan dia Oke. lebih bisa menilai oh yang siap si A, si B atau si C. Nah, bicara soal pelatih nih, apakah Kluivert kalau kita tahu belakangan sering berbincang dengan Erick Thohir, apakah ini juga membicarakan hal itu dan juga mempengaruhi hal itu? Dan menurut Anda apa sebenarnya yang diperbincangkan antara keduanya yang paling krusial? Ya, seyogyanya ya kalau kita bicara rules, sejatinya itu tidak membicarakan technical pemain ya harusnya. Karena kan kalau kita sepakat dan itu pun berkali-kali dikatakan oleh federasi, teritori progres hak prerogatif untuk menunjuk pemain dan tidak menunjuk ke pemain, bahkan mengusung taktik atau strategi tertentu itu hak prerogatif pelatih kalau kita sepakat ya. Jadi logikanya yang dibicarakan di luar itu. Oh, Gitu. oke. Kita nggak tahu ya, mungkin masalah soal akomodasi, soal apa. Jadi Iya. lebih kepada manajerial harusnya, tapi tidak bersangkutan dengan detail pemain dan juga taktikal strategi. Seperti Karena itu. itu lebih akan dominan oleh tim pelatih. Bung Harpa, sebelum Seharusnya. kita lanjutkan dialog kita, ini seperti yang Anda Ya. tadi sebutkan bahwa Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes juga sudah memberikan responnya soal absennya Martin Paes dalam laga krusial melawan Timnas Tiongkok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Ini Jay mengatakan bahwa skuad Garuda tetap percaya diri meski tampil tanpa penjaga gawang utama Martin Paes. Kita simak dulu pernyataannya. I know Emil a little bit now because he plays in Italy and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Pilihan yang sulit bagi pelatih, seperti itu disebutkan oleh Itzes. Bagaimana Anda melihat nanti susunannya? Ya, inilah mengapa Jay Itzes ditunjuk sebagai kapten tim ya. Saya bertemu dia pertama kali secara langsung itu saat kita menghadapi Saudi di Jeddah. Ini memang sangat luar biasa, soft spoken dan juga public speaking-nya kita lihat tadi sangat luar biasa. Ya. Pertama dia bicara soal inti permasalahan bahwa sama seperti yang saya ungkapkan tadi, karena saya sudah dapat rekamannya memang bahwa dia dengan Emil udah paham satu sama lain, dia jawab bahkan sebelum naturalisasi sudah komunikasi ya karena sama-sama kolamnya di Serie A ya. Itu yang pertama. Yang kedua dia sedikit mengangkat situasi ini dengan angle yang positif. Dia mengatakan loh pelatih jadi pusing nih pilih kiper karena dua-duanya bagus. Memang betul. Karena secara profil, secara postur, ini dua-duanya benar-benar 11-12 ya, bagai pinang di belah dua. Secara postur juga 192 atau 191 atau 192 begitulah, beda 1 senti. Kemudian secara pengalaman juga sama-sama bagus. Mungkin Emil agak sedikit di atas ya, karena dia pernah membela Sampdoria cukup lama, lalu pernah juga mencicipi Inter dan Juve walaupun hanya sebentar, tapi Martin Paes mungkin hanya main di MLS, tapi dia sudah lama bergabung dengan timnas sejak round 3. Jadi ini menarik untuk kita lihat. Jadi kita punya dua penjaga gawang yang seimbang dan mitigasinya sekarang ini. Ketika Martin Paes, penjaga gawang utama kita tidak bisa tampil, kita punya deputi yang juga seimbang. Nah, penjaga gawang menjadi faktor yang bisa dikatakan cukup krusial. Analisa Anda, kiper kuat yang bisa setidaknya memberikan garansi kemenangan? Ya itu ada di diri dalam Martin Paes dan Emil Laudero yang saya katakan tadi, dua kiper ini sangat seimbang dengan segala hormat ya kepada Adinda Hernando dan juga Nadio Argawinata, bahkan juga Reza Arya dari PSM. Dan saya pikir tiga kiper dari Liga 1 ini juga bisa belajar juga dari dua orang ini, nggak ada masalah. Dan tapi for the time being saya pikir Emil yang paling pas dan paling pantas untuk mengisi skuad Garuda. Dan yang saya senang adalah dia sudah diikutkan nih dalam 2 pertandingan saat menghadapi Australia dan juga saat kita mengalahkan Bahrain 1-0. Artinya secara aklimatisasi, secara adaptasi, secara vibes dia sudah lihat-lihat sedikit lah bagaimana rasanya bermain di depan mungkin nanti sekitar 65 atau 70 ribu fans timnas ya. Karena
walaupun dia punya CV yang cukup panjang di Serie A, tapi saya yakin dia juga tidak sering ya bermain di depan pendukung yang begitu banyak. Gitu. Baik, kita nanti akan ketemu pada 5 Juni 2025 mendatang melawan Tiongkok. Saya masih mencoba mencari tiketnya karena sudah sold out semuanya. Terima kasih Bung Harpa sudah memberikan sama-sama. analisa Anda sore hari ini di Kompas Petang. Selamat sore Bung Harpa.